kabarnya hari ini anak-anak? Pada sebelum kita belajar, marilah anak kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa ini Bapak yang pimpin. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Siapa yang belum tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, untuk ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan pakaian rapian. Coba berdiri. Ya rapian ini ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan ya. Tentang makhluk hidup, yaitu dengan judul selamatkan makhluk hidup. Nah, di sini Bapak akan tampilkan gambar bentuk hewan, ya, gambar-gambar dari hewan, dan kita akan mengamati dan menyaksikan hewan-hewan apa yang nantinya akan tampil di gambar atau video yang akan Bapak tampilkan nanti ya. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar dari hewan yang akan Bapak tampilkan ya. Nah, di sini ada perkembangbiakan pada hewan. Di sini ada ovipar atau hewan yang bertelur. Di sini ada gambarnya. Gambar apa dia anak? Bebek. Kalau bebek, dia bertelur seperti bebek, ayam, ya. Terus ada lagi pipipar. Pipipar itu yang melahirkan. Apa saja hewan melahirkan itu? Sapi, terus di sini ada pipipar, bertelur dan melahirkan. Nah, hewan yang bertelur dan melahirkan ini adalah sejenis ulat, ulat dan yang lain-lain. Nah, ovipar ini, hewan yang bertelur ini, dia mempunyai ciri. Apa cirinya? Ya, tidak mempunyai daun telinga. Terus dia ciri-cirinya kalau sudah bertelur mengerami ya. Ya. Sedangkan pipipar, hewan yang melahirkan, cirinya apa saja? Mempunyai daun telinga. Terus dia tidak bertelur yang jelas ya. Dan menyusui. Selanjutnya ovipar, hewan yang bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya apa nih? Ya, kalau ular itu dia tidak bertelinga, terus dia hewan yang rata atau yang tidak mempunyai kaki ya. Nah, itulah anak gambar-gambar mengenai perkembangbiakan pada hewan ya.
membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan yang bertelur dan hewan yang melahirkan serta hewan yang bertelur dan melahirkan. Diskusi, maka kita akan membagi kelompok. Ya. Di sini ada 10 orang, maka Bapak akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Ada yang 3 dan ada yang 4 kelompok. Untuk hari ini Bapak membagikan ini per tiap kelompok. Untuk di sini kita akan cari cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, di sini tuliskan nama-nama hewan berdasarkan ciri pada sampel hewan ini ya. Ini kelompok. Ini yang kami apa? Nah, Beba kami. Apa? ini. Nah, tadi tulis ya. Sini Bapak akan tampilkan video untuk diamati, dan setelah itu nanti baru kita isi mengenai LKPD ini tentang hewan tersebut ya, tentang perkembangbiakan hewan tersebut. Ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara berkembang biakan hewan? Betul sekali. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin. Kita hanya akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama ada bertelur. Setelah itu kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif dengan melahirkan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif bertelur sekaligus melahirkan. Ayo kita pelajari bersama-sama ketiganya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah bertelur. Bertelur disebut juga dengan ovipar. Ingat ya, telur bentuknya bulat. Jadi bertelur disebut ovipar. Perkembangbiakan ini, perhatikan gambar perkembangbiakan ayam berikut ini agar kamu lebih memahami perkembangbiakan secara ovipar. Sudah paham kan? Sekarang kita bahas ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Sebenarnya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar ada banyak, tetapi yang paling mudah diingat yaitu tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur ada angsa, ayam, penguin, penyu, dan masih banyak lagi. Nah, perkembang biakan yang kedua yaitu melahirkan. Melahirkan disebut juga dengan secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio akan terus berkembang dan terus tumbuh di dalam tubuh induknya sampai mereka siap untuk dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya adalah mamalia. Contohnya adalah paus. Ingat ya, paus tidak bertelur tetapi melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ciri-cirinya mudah sekali untuk diingat. Yang pertama, perkembangbiakan yang terakhir yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini yaitu memadukan antara seperti ayam. Kemudian telur tersebut juga menetas di dalam tubuh induk tersebut. Setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, maka mereka akan keluar
sebagai individu baru. Nah, ular termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Beberapa ular ada yang berkembang biak dengan bertelur, kemudian ada yang berkembang biak dengan melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Contoh yang lain yaitu kadal. Kadal berkembang biak secara ovovivipar. Lalu contoh selanjutnya yaitu ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Contoh yang terakhir yaitu platypus. Platypus sebenarnya berkembang biak dengan bertelur, akan tetapi dia termasuk mamalia dan menyusui anaknya. Maka platypus dikategorikan sebagai binatang yang berkembang biak secara ovovivipar. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Baiklah, anak-anak, sambil menulis dan menyelesaikan
Bapak di sini akan menanyakan atau pada siswa untuk mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja di LKPD itu? Sorry Pak, bacakan. Dua, cendrawasih, jarak balik, elang, ayam, bebek, angsa atau kering. Fish, ikan, emas, kopi, mujair, nila, arwana, koi, gurami, lele, reptil atau melata, kada, buaya, cicak, toket, jawa, iguana, ular sawah, ular kobra, amfibi, kakap, kodok, salamander, mamalia atau menyusui, sapi, kambing, kuda, monyet, orangutan, gorila, kucing, dan juga Hasil kalian tulis tadi. Jadi di sini ada macam-macam kelompok hewan ya. Kelompok hewan ini tersebut dalam tabel perkembangan hewan ya. Di sini ada kakak tua, cendrawasih, jalak bali, elang. Nah itu sejenis apa itu? Burung ya. Burung itu hewan yang bertelur. Terus ikan. Itu ikan yang bertelur ya. Ciri-cirinya tidak berdaun telinga ya. Terus reptil. Ya itu hewan apa itu? Hewan pipa ya. Saya kumpulkan ke depan. Anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai perkembangbiakan pada hewan? Ya, mari Pak. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu cara berkembang biak pada hewan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Bertelur atau ovipar, 2. Melahirkan atau vivipar, 3. Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Bagaimana yang lain? Betul? Betul. Kasih aplaus untuk kita sudah mengerjakan LKPD dan sudah disampaikan di oleh Pak. Bapak akan membagikan populasi soal. Di sini ada soal latihan terkait kalian beri tanda silang ya.
anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan. Ada 3 macam perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara pertama apa? Hewan yang ciri-cirinya. Terus dengan anak-anak pelajaran hari ini menyenangkan. Makasih. Dan untuk sebagai penutup, tolong dipimpin Rifa untuk berdoa. Kita akan pelajaran telah selesai. Teman-teman kita mengucapkan membaca doa